wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Kitarani, NIM A321-22026. Di sini saya akan memaparkan resume kriminologi hukum dengan dosen pengampu yang saya hormat, sebut namanya Dr. Hasdin, SPD MPD. Adapun pemaparan resume sebagai berikut, yaitu materi yang pertama, hubungan umur dengan kejahatan. Yang pertama, dalam teori Strain-Marton, manakah dari 5 adaptasi terhadap tekanan yang paling sering ditemukan dalam kasus kejahatan remaja dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Baik, di sini penjelasannya, teori Robert Strain-Merton, adaptasi yang sering ditemukan dalam kasus kejahatan remaja dan inovasi terjadi ketika seseorang menerima tujuan sosial, misalnya kesuksesan, kekayaan, atau status sosial, tetapi tidak memiliki akses atau menolak cara-cara yang sah. Faktor yang mempengaruhi adaptasi inovasi adalah pada remaja adalah ketimpangan ekonomi, tekanan sosial, serta adapun contoh dari adaptasi inovasi dalam kejahatan remaja adalah pencurian, perampokan, dan perdagangan narkoba. Baik, selanjutnya nomor 2 yaitu mengapa pada umur remaja tingkat kejahatan meningkat. Nah, di sini penjelasannya yaitu tingkat kejahatan meningkat pada usia remaja karena pada tahap ini mereka mengalami perubahan psikologis, sosial, dan lingkungan yang dapat mendorong perilaku menyimpang. Beberapa faktor utama yang menjelaskan fenomena ini adalah pencarian identitas dan kemandirian, pengaruh teman sebaya, perubahan emosi yang belum stabil, dan kurangnya pengawasan dari keluarga. Nah, selanjutnya yaitu soal yang ketiga, sejauh mana kebijakan pemidanaan perbedaan antara remaja dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana hal ini mempengaruhi tingkat kejahatan berdasarkan umur. Nah, jadi penjelasannya yaitu kebijakan pemidanaan untuk remaja dan orang dewasa, kejahatan yang dilakukan oleh remaja diberikan kesempatan untuk rehabilitasi, bimbingan lebih lanjut oleh lembaga permasyarakatan seperti yang lebih diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, materi selanjutnya yaitu hubungan wanita dengan kejahatan. Adapun pertanyaannya yang pertama, apakah perempuan PSK itu termasuk jahat atau bukan? Nah, jadi di sini penjelasannya, PSK termasuk kejahatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang pemberantasan pelacuran. Dalam perspektif sosial, PSK sebagai isu yang kompleks dan multifaceted, PSK dianggap sebagai hasil dari kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan kurangnya akses pendidikan serta pekerjaan yang layak. Nah, soal selanjutnya yaitu dalam kasus di mana wanita menjadi pelaku kejahatan, sejauh mana pengalaman trauma masa lalu mempengaruhi tindakan kriminal mereka. Nah, bagaimana pendekatan rehabilitasi yang dapat diterapkan? Jadi penjelasannya yaitu pengaruh trauma masa lalu itu dapat berupa dengan trauma program terapi terutama yang dirancang khusus untuk wanita yang telah mengalami trauma masa lalu, program keterampilan hidup, dan dukungan sosial. Selanjutnya soal yang ketiga, apa yang menyebabkan perempuan dianggap inferius dalam masyarakat patriarkis? Jadi penjelasannya, yang menyebabkan perempuan inferior adalah adanya stereotip yang bias atau gender pada masyarakat patriarkis sering memiliki stereotip dan bias gender, menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah dan emosional dan tidak rasional. Baik, itulah pemaparan resume dari saya. Saya berminta maaf apabila ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih.